Tadi pagi. Betul ya, ke-12 ya. Yang hadir berapa orang? Oh, 35. Oke. 35 ini dari 2 kelas ya, kelas pagi dan kelas malam. Oke, untuk minggu ini sebetulnya kita masuk ke pertemuan 12 ya, baik kelas pagi dan kelas malam. Jadi ini pas ini. Jadi materi yang kita bahas untuk edisi Zoom kali ini kita masuk ke pertemuan 12 langsung aja. Nah, nanti teman-teman sebetulnya kalau misalnya ada hal-hal yang perlu didiskusikan, itu kita bisa diskusikan di sesi ini. Ya tidak harus pertemuan ke-12. Misalnya ada hal-hal yang pengen ya. Oh iya. Ada hal yang pengen didiskusikan, kita bisa diskusikan. Sudah kelihatan belum ya PPT saya ya? Oke. Oke, saya mungkin langsung masuk ke pertemuan ke-12. Nanti kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, teman-teman bisa chat di grup WA ya. Di grup WA nanti kita diskusikan bareng-bareng ya. Bisa menggunakan ini Zoom yang ketiga ya. Sorry, ketiga ya. Zoom yang ketiga. Dan nanti kita bisa diskusikan Zoom yang keempat atau mungkin nanti kita langsung menggunakan Zoom sendiri seperti itu. Jadi untuk kelas akuntansi UMKM ini saya buat fleksibel aja ya. Namanya belajar ya, kita bisa diskusi dimanapun dan kapanpun sebetulnya seperti itu. Hanya saja nanti teman-teman nanti setidaknya bisa ngabari dulu ya kalau misalnya mau ngajak diskusi itu ngabari dulu nanti kita bisa diskusi di luar kelas pun nggak masalah di luar jam kelas pun nggak masalah. Yang penting pas waktu saya longgar itu bisa kita diskusi. Sebetulnya untuk diskusi offline pun ya saya tidak menutup kemungkinan ya nanti selama kita bisa menjaga protokol kesehatan, sebetulnya saya juga nggak masalah mau diskusi offline ya. Hanya saja nanti dibatasi ya, jangan terlalu banyak-banyak lah. Paling enggak 10 orang itu enggak apa-apa ya. 10 orang kalau bagi yang mau diskusi offline ya, secara langsung ya. Cuma nanti ya waktunya kalau offline saya bisanya siang ya. Siang. Atau paling enggak ya sore-sore habis asar lah sampai jam 4 gitu. Jam 3 sampai jam 4 enggak apa-apa. Yang penting teman-teman nanti infokan aja ke saya ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di akuntansi UMKM kita pertemuan ke-12 itu kita masuk ke ini topiknya koperasi. Jadi bagaimana kita melakukan pencatatan ya atas transaksi-transaksi dalam koperasi ya. Jadi nanti tujuannya apa dalam mempelajari ini? Jadi teman-teman nanti setidaknya tahu bagaimana melakukan pencatatan ketika itu usahanya itu bergerak di bidang perkoperasian seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan mengetahui ya. Nanti kita bahas. Jadi kita nanti di materi ini kita menggunakan dasar dari PSAK ya. PSAK-nya itu nomor 27 itu tentang akuntansi bagi perkoperasian. Dan nanti ada hal-hal yang perlu disesuaikan ya. Perlu disesuaikan. Jadi hanya penyesuaian saja sebetulnya. Ya. Jadi nanti teman-teman semuanya setelah mempelajari topik ini setidaknya bisa mempraktekkan ya transaksi-transaksi yang ada di dalam koperasi. Nah, jadi memang yang melatar belakangi topik ini bahwasanya
akuntansi itu, kalau akuntansi itu memadai, ya, itu setidaknya dia bisa digunakan sebagai salah satu syarat, ya, salah satu syarat untuk memperoleh modal, ya, atau terkait dengan permodalan, ya, itu dari pihak eksternal, ya, pihak eksternal. Jadi khususnya di UMKM seperti itu. Nah, contohnya seperti bank. Loh, memang selama ini kalau koperasi itu kan kemarin sudah saya singgung bahwasanya koperasi itu sesuaikan dengan 3 bidangnya, sorry ya. Di Indonesia itu ada koperasi itu ada 3 bidang kan. Apa saja kemarin? Ada yang ingat? Sudah turu kabeh ya mesti. Sore liar-liar ya, sing balik kerja sudah turu. Ayo, ada yang masih ingat? Bidang UMKM, termasuk bidang koperasi. Koperasi itu dibagi berdasarkan operasionalnya menjadi berapa? Enggak ada yang jangan-jangan pada tidur ini. Yuk, yang hadir. Koperasi terbagi menjadi koperasi produsen, konsumen, simpan pinjam, jasa. Salah satunya jasa itu simpan pinjam, ya. Betul. Iya. Jadi memang koperasi itu juga dibagi menjadi beberapa bidang, ya, sesuai dengan operasionalnya. Kalau koperasi itu bergerak di bidang memproduksi barang dari bahan baku menjadi barang mentah, dari bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi, itu bisa kategori koperasi produsen atau mungkin bisa kategori manufaktur, ya. Kemudian kalau dia mengambil barang dari satu tempat ke tempat lain, berarti cuma memindahkan barang tanpa mengubah bentuk, ya, dan fungsinya, itu bisa kategori koperasi dagang, ya. Kemudian yang ketiga, koperasi itu melayani, ya, jasa, ya. Jasa itu banyak, jasa rental, jasa keuangan, ya, itu bisa kategori koperasi jasa seperti itu. Nah, kalau apa jenenge koperasi yang bergerak di bidang keuangan, apakah tidak membutuhkan bantuan permodalan dari eksternal? Ada yang tahu? Kira-kira butuh enggak? Butuh. Butuh, betul. Jadi koperasi keuangan pun, ya, jasa keuangan pun, dia untuk mengembangkan usahanya itu, ya, operasional jasa keuangannya, dia juga butuh permodalan, ya. Jadi setiap koperasi jasa keuangan itu biasanya dia punya backup-an, ya, backup-an. Biasanya backup-annya itu biasanya dari pihak perbankan memang, ya. Ya, jadi sesuaikan dengan sistemnya. Kalau koperasi itu bergerak di bidang dengan menggunakan sistem syariah, ya, dia biasanya backup-annya itu perbankan syariah. Tapi kalau dia di koperasi jasa simpan pinjam konvensional, biasanya dia nanti backup-annya adalah bank konvensional dan seterusnya. Betul. Ya, jadi memang itulah kenapa kita perlu mempelajari namanya akuntansi UMKM, ya. Dan nanti dalam perlakuan transaksi-transaksi di koperasi itu kita mengacu dasarnya adalah PSAK, ya. Jadi memang PSAK nomor 27 ini untuk koperasi. Nah, ada hal-hal yang perlu disesuaikan atau diatur dalam PSAK nomor 27. Ya. Contohnya yang pertama yaitu terkait dengan misalnya aktiva. Nah, ini pada PSAK nomor 27 itu pada paragraf 63, ya. Jadi aktiva yang diperoleh, ya, itu bisa dari sumbangan, ya. Dari sumbangan yang terkait dengan penggunaannya, ya.
dan aktiva itu tidak dapat dijual untuk menutup kerugian, nah itu bisa diakui sebagai aktiva lain-lain. Nah ini di paragraf 63 ya, PSAK nomor 27. Halo. Teman-teman di sini, halo. Apa iki sing masuk iki? Ada yang baru masuk? Oh ya. Teman-teman pernah membaca kitab sucinya akuntansi belum? PSAK. Pernah yang tebel banget itu ya, Pak. Nah, sing iso diganjel pintu, iso Iya. dibantalan. Kuwi gimbandem kucing ya iso mati kuwi kan, klenger kuwi kucing. Nah, itu. Ya betul. Jadi PSAK. Kamu membaca terbaru kamu membaca terakhir tahun berapa? Zaman SMK. SMK ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu berarti tidaknya tahun 2019 kalau dia PSAK-nya PSAK terbaru itu Iya. efektif berlakukan 2019. Nah, itu yang terbaru memang itu ya. Jadi saat ini kita masih mengacu pada PSAK-nya yang terbitan itu. Berarti kalau kamu tahun 2009, 2 tahun yang lalu, kalau SMK-mu itu sudah memiliki PSAK yang terbaru ya mungkin itu udah bagus ya. Jadi PSAK yang terbaru. Soalnya kan ada PSAK itu yang 2018 itu yang lama. 2017 itu yang lebih lama lagi seperti itu. Berarti PSAK itu diperbarui 1 tahun sekali gitu, Pak? Atau berapa tahun sekali gitu? PSAK itu biasanya diperbarui itu menyesuaikan dengan kebutuhan sebetulnya ya. Jadi itu nanti DSAK yang akan biasanya yang akan melakukan pembaruan itu seperti itu. Nah, itu memang yang terbaru itu sampai saat ini yang kita gunakan yang diacu itu masih yang terbitan yang efektif itu diberlakukan tahun 2019 itu. Nah, terus sampai saat ini sih saya juga belum dapat info untuk pembaruannya lagi. Nah, memang saya juga pernah membacanya itu yang terbaru itu yang tahun 2019 efektif diberlakukan. Nah, itu memang nanti kalau kita baca di PSAK nomor 27, tapi nanti kalau misalnya teman-teman ada menemukan kitab suci yang lebih terbaru lagi, silakan diinfokan ke saya ya. Jadi nanti kita bisa saling belajar, saling memberi masukan ya seperti itu. Nah, jadi untuk yang PSAK nomor 27 misalnya untuk perlakuan aktiva itu sendiri ya. Nah, itu nanti seperti paragraf 63 ini yang ada penyesuaiannya seperti itu. Kemudian untuk aktiva yang dicadangkan untuk kepentingan bersama para anggota. Nah, itu. Dan itu bukan aktiva yang dimiliki koperasi. Nah, itu memang nanti pengurus itu harus bertanggung jawab terhadap penggunaan aktiva ini ya. Dan nanti itu tidak boleh diakui sebagai aktiva koperasi. Nah, ini terkait dengan aktiva, contohnya seperti itu. Ini yang ada beberapa hal yang disesuaikan paragraf 63 dan paragraf 65 ya. Terus terkait dengan aktiva yang dikelola oleh koperasi, tapi itu bukan milik koperasi, itu tidak diakui sebagai aktiva ya oleh koperasi. Nah, itu nanti perlu dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, itu terkait dengan aktiva. Kemudian kewajiban ya, kewajiban. Nah, kewajiban di sini yang diatur dalam PSAK 27 nomor 27 ini ada simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarela, simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, itu merupakan modal koperasi sebetulnya ya. Jadi simpanan itu merupakan modal koperasi, modal dasar sebetulnya. Nah, ini memang tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Jadi memang kalau selama ini di implikasinya sih simpanan pokok dan simpanan wajib itu tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Tapi kalau simpanan sukarela itu bisa ya. Nah, kalau yang simpanan pokok, simpanan wajib itu memang tidak bisa diambil sewaktu-waktu, jadi itu digunakan sebagai modal dasarnya. Sedangkan yang sifatnya sukarela, yang simpanan sukarela itu tidak bisa diakui sebagai modal karena itu bisa diambil sewaktu-waktu yang sukarela. Ya, jadi itu tidak diakui sebagai modal. Nah, nanti
simpanan sukarela itu kalau dalam koperasi ya, jasa keuangan itu diakui apa? Sebagai hutang ya, sebagai hutang. Nah, ini dijelaskan pada paragraf 61 di PSAK tersebut ya. Kemudian untuk simpanan anggota yang tidak berkarakteristik ya sebagai ekuitas ya, itu diakui sebagai kewajiban jangka pendek ya. Nah, memang sebetulnya kalau jasa itu memang agak sedikit unik, jasa keuangan, terutama jasa keuangan ya. Itu memang agak sedikit uniknya itu memang di sini perlu ada hal-hal yang diatur. Kalau kita lihat kemungkinan malah dari sisi jurnalnya aja, lembaga keuangan itu sama perusahaan dagang biasanya dia malah ada apa ya istilahnya terbalik ya, terkait dengan debit dan kreditnya ya, seperti itu. Nah, selain aktiva, kewajiban, kemudian ekuitas. Berbicara mengenai ekuitas, memang koperasi ini kan kita melihat dia itu kan kumpulan dari beberapa orang ya, dan itu sudah memenuhi syarat diakui sebagai anggota. Jadi ekuitas di sini sifatnya itu kumpulan dari beberapa setoran dari anggota itu ya, dari anggota itu. Jadi bisa berupa tadi simpanan pokok, simpanan wajib ya. Terus kemudian ada yang itu sifatnya tetap ya, tidak bisa diambil sewaktu-waktu selama yang bersangkutan itu masih tercatat sebagai anggota. Nah, bisa jadi selain dari simpanan pokok, simpanan wajib, koperasi itu bisa memiliki tambahan ya, tambahan modal itu berupa sumbangan bisa atau hibah, itu biasanya bisa kita akui sebagai nanti kita masukkan ke dalam ekuitas ya. Kemudian ada istilahnya modal penyertaan, kemudian sisa hasil usaha yang dicadangkan itu kalau di perusahaan-perusahaan biasanya ada istilahnya laba yang dicadangkan ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam ekuitas seperti itu. Nah, bagaimana cara mengakui sebuah pendapatan dalam koperasi? Nah, jadi kalau pendapatan itu diatur pada paragraf 67. Jadi pendapatan yang timbul dari transaksi koperasi ya dengan anggotanya itu bisa diakui sebagai pendapatan bruto. Nah, jadi kalau simpan pinjam misalnya itu ketika koperasi itu memberikan pinjaman kepada anggotanya kan nanti mendapatkan kompensasi. Nah, itu bisa diakui sebagai pendapatan yang timbul dari transaksi dengan anggota. Ya memang kalau koperasi itu kalau mau mendapatkan nasabah memang dia harus menjadi anggota terlebih dahulu syaratnya, makanya syaratnya harus menjadi anggota terlebih dahulu. Nah, itu memang karakteristik koperasi. Kalau bank beda. Bank itu mungkin dia bukan nasabah deposan, bukan nasabah tabungan, tapi ketika dia mau pinjam, selama memenuhi syarat ya biasanya langsung diberi. Tapi kalau koperasi biasanya salah satu hal syarat utamanya dia harus menjadi anggota terlebih dahulu. Nah, adapun teknisnya memang ya nanti itu nanti di lapangan biasanya juga jadi anggota itu memang nanti syaratnya harus menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib tadi seperti itu. Dan itu simpanan pokok dan simpanan wajib kan sudah diatur sih dalam ADART-nya koperasi tersebut. Jadi nanti ketetapan besarannya sudah ditentukan seperti itu. Nah, itu terkait dengan pendapatan ya. Jadi pendapatannya itu misalnya mau melakukan transaksi pembiayaan ya atau kredit ke KSP gitu,
nanti syaratnya pertama mesti harus jadi anggota, ya, seperti itu. Nah itu nanti berarti itu nanti kan konteksnya memang rata-rata koperasi, semua koperasi itu mesti bertransaksi dengan anggota. Karena memang prinsip dasarnya kan dari anggota oleh anggota untuk anggota, seperti itu. Dan itu nanti juga SHU-nya juga akan dibagikan kepada anggota. Nah sebetulnya kalau pelaku UMKM misalnya ya, dia membutuhkan pinjaman dana, itu kalau dari koperasi itu nanti sebetulnya dia juga mendapatkan SHU sebetulnya. Dia punya hak ya. Sisa hasil usaha itu dia punya hak gitu. Nah, maka dari itu sebetulnya ya kalau kita cermati koperasi ini sebetulnya juga menguntungkan gitu loh. Menguntungkan bagi kedua belah pihak. Baik dari pihak anggota maupun dari pihak koperasinya. Kedua-duanya itu sama-sama diuntungkan. Seperti itu. Kalau teman-teman cermati akan berbeda ketika orang itu pinjam di bank dengan koperasi. Kalau di bank memang dia tidak perlu menjadi deposan. Biasanya langsung ketika dia butuh dana, selama memenuhi syarat, itu biasanya langsung diberi. Nah itu pun juga kalau perbankan biasanya dia relatif lebih ketat, ya kan? Ada BI checkingnya gitu, seperti itu. Nah itu plus minusnya lah kita pinjam di perbankan sama koperasi seperti itu. Kemudian terkait dengan paragraf 69 ya. Bisa jadi pendapatan koperasi itu berasal dari transaksi dengan non anggota. Ya, itu bisa diakui sebagai pendapatan atau penjualan yang dilaporkan terpisah. Nah, kalau ini biasanya ini koperasi dagang ya. Kalau koperasi dagang itu memang kalau koperasi dagang kan kadang ada orang kulaan ya, kulaan barang ke koperasi, ya tidak perlu menjadi anggota. Pokoknya selama dia membutuhkan barang, barangnya ada di koperasi ya dia dilayani aja seperti itu. Itu bisa jadi. Nah itu nanti pendapatannya diakui sebagai pendapatan penjualan ya. Nah itu. Terus nanti kalau yang membeli itu anggota koperasi tersebut ya sudah menjadi anggota misalnya, itu otomatis nanti akan mendapatkan beberapa fasilitas. Nah itu yang membedakan. Biasanya sih membedakannya di situ. Jadi kalau koperasi itu bergerak di bidang perdagangan misalnya, ketika dia melayani penjualan barang, itu dia tidak melihat dia itu harus anggota atau bukan, ya. Yang penting dia itu nanti dia butuh barang, kita koperasi punya, ya udah kita dilayani. Hanya saja nanti dia mungkin diberikan harga yang sebetulnya berbeda ketika dia menjadi anggota. Nah, ada beberapa fasilitas sebetulnya kalau di pelaksanaannya ya, pelaksanaan di lapangan itu kalau di dunia koperasi perdagangan itu biasanya memang ada beberapa fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada anggota yang itu berbeda dengan konsumen umum ya. Misalnya ini memang biasanya ini berlaku atau kasus-kasus seperti ini biasanya ada di koperasi dagang. Ya. Jadi yang paragraf 69 itu kebanyakan nanti di koperasi dagang. Jadi memang ada karena dia sifatnya adalah menjual barang tanpa merubah bentuk tadi ya. Jadi memang nanti harganya akan sedikit berbeda ketika dia sebagai anggota. Kalau anggota dia beli barang di koperasinya, dia selain mendapatkan potongan harga, kadang mendapatkan poin. Ya, bisa fasilitasnya potongan harga, tapi bisa juga harganya sama dengan konsumen lain non anggota, tapi nanti dia mendapatkan fasilitas semacam poin. Ya, ketika dia belanja limitnya berapa, nanti dapat poin berapa. Lah poin itu nanti akan ditukarkan dengan SHU, biasanya seperti itu. Ya, bisa ditukarkan dengan SHU. Ketika nanti pembagian sisa hasil usaha, itu yang dapat poin-poin itu biasanya dikalikan berapa persen dari sisa hasil usahanya. Ya, nah itu.
Nah, itu salah satu manfaatnya. Jadi sebetulnya secara tidak langsung dia itu dapat diskon ya. Tapi diskonnya itu memang tidak dinikmati seketika itu gitu. Dinikmati ketika nanti di akhir periode kepengurusan atau di rapat anggota tahunan ya. Atau periode operasional koperasi selama 1 tahun. Nah, itu terkait dengan tadi ya, pendapatan ya. Jadi dalam mengambil pendapatan seperti itu. Kemudian beban di paragraf 72 terkait dengan beban itu untuk perkoperasian atau di koperasi itu nanti dalam penyajiannya itu terpisah ya. Terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha ya. Memang harus dipisah nanti. Nah, jadi nanti terkait dengan penyesuaian-penyesuaian tadi, nanti hasil akhir akuntansi koperasi itu intinya adalah ya laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu kalau di dalam koperasi ada neraca, ada perhitungan hasil usaha, arus kas, laporan arus kas, terus laporan promosi ekonomi untuk anggota serta cadangan atas laporan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, ada 5 unsur ini dalam akuntansi koperasi. Jadi outputnya itu seperti ini, 5 unsur ini. Nah, definisinya apa? Jadi neraca teman-teman sudah tahu ya. Jadi dia neraca itu kan laporan posisi keuangan ya. Jadi dia termasuk keseimbangan laporan keuangan ya. Posisi keseimbangan laporan keuangan. Jadi di sini menyajikan ada aktiva dan pasiva, biasanya seperti itu. Ada sisi aktiva dan pasiva. Nah, kalau aktiva ya teman-teman sudah di pengantar kan sudah paham ya, sudah dijelaskan ya. Nah, jadi terkait dengan neraca itu kalau di koperasi ya, jadi yang disajikan itu apa? Ada aktiva, kewajiban dan ekuitas tadi ya. Kemudian modal itu bisa terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan cadangan ya. Kemudian untuk simpanan sukarela tadi sudah dijelaskan di paragraf di slide sebelumnya bahwasanya nanti itu dimasukkan ke dalam utang ya. Jadi sukarela itu masuk ke dalam utang. Salah satunya adalah utang lancar karena itu jangka pendek biasanya. Karena apa? Itu tidak dibatasi waktu dan bisa diambil sewaktu-waktu tadi loh. Nah, kenapa dia namakan utang lancar ya? Karena memang dia sifatnya liquid karena bisa diambil sewaktu-waktu. Bisa jadi simpanan sukarela itu dimasukkan bulan ini, bulan 1 gitu ya. Nanti bulan 1 akhir diambil. Itu bisa seperti itu. Maka dinamakan utang lancar. Bagi koperasi dia diakui sebagai utang lancar. Ini koperasi simpan pinjam konteksnya ya. Jadi memang simpanan sukarela ini memang tadi ya sifatnya itu sangat liquid. Ya, dapat diambil setiap saat ya. Jadi dia dimasukkan ke dalam utang, tapi utangnya utang lancar. Kemudian yang kedua terkait laporan perhitungan hasil usaha ya. Jadi laporan perhitungan hasil usaha di sini atau biasa disebut dengan laporan SHU. Jadi di sini nanti perlu diakumulasi hasil usahanya ya. Baik dengan anggota koperasi maupun dengan non anggota koperasi. Jadi nanti tetap dipisahkan ya. Jadi pendapatan yang berasal dari non anggota dan berasal dari anggota ya. Yaitu nanti diakumulasikan ya, dijumlahkan ya. Kalau yang transaksi dengan anggota otomatis nanti karena tadi perlu dipisahkan ya, karena memang nanti transaksi dengan anggota itu untuk menghitung terkait dengan manfaat-manfaat atau benefit yang diberikan kepada anggota tersebut ya. Jadi itu harus dipisahkan memang
Ya, jadi nanti untuk transaksi dengan anggota itu kan sebetulnya nanti untuk menghitung berapa sih benefit atau manfaat yang harus diberikan kepada anggota yang sudah bertransaksi dengan koperasi. Karena anggota yang mau bertransaksi dengan koperasi itu sudah kategori anggota yang aktif dan itu kategori anggota yang peduli terhadap koperasi tersebut sebetulnya. Maka dari situ dia harus diberikan semacam kayak apa ya? Berikan semacam kayak manfaat atau benefit biar itu dia apa ya punya motivasi lah untuk bertransaksi dengan koperasi tersebut. Ya secara tidak langsung nanti akan mengembangkan koperasi secara umum seperti itu. Nah, jadi nanti memang untuk yang anggota itu memang akan mendapatkan benefit tersendiri ya. Nah, itu. Kemudian laporan arus kas. Jadi di sini akan menyajikan informasi mengenai perubahan-perubahan kas ya pada periode tertentu ya. Jadi nanti dia tahu alur jadi sumber penerimaan masukan dari mana terus pengeluarannya untuk apa saja pada periode tersebut. Nah, ini laporan arus kas. Kemudian untuk promosi anggota itu di dalam koperasi itu mengikhtisarkan beberapa manfaat promosi ekonomi bagi anggota. Ya. Yang pertama ada manfaat ekonomi dari pembelian atau pengadaan barang. Lah ini misalnya untuk koperasi yang bergerak di perdagangan. Ya. Kemudian manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama. Biasanya ini perusahaan koperasi yang bergerak di bidang manufaktur. Kemudian manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi ya. Itu terkait jasa keuangan ya. Kemudian manfaat ekonomi dari pembagian sisa hasil usaha dari kegiatan usaha koperasi itu apa saja manfaat yang diberikan kepada anggota. Nah, itu salah satu laporan promosi ekonomi anggota. Biasanya nanti kalau di RAT itu pasti ada laporan ekonomi anggota. Nanti anggota itu yang berhak mendapatkan poin itu sekian, jumlahnya sekian seperti itu. Nah, ini untuk koperasi dagang. Terus nanti untuk SHU koperasi simpan pinjam itu juga sama. Nanti ada poin-poin tersendiri ya. Biasanya dia anggota yang meminjam ke koperasi dengan limit tertentu dia akan diberikan poin tertentu. Demikian juga terkait dengan manufaktur ya. Biasanya dia mungkin membeli bahan atau ikut berkontribusi dalam memproduksi barang itu akan didapatkan poin tertentu. Misal juga membantu pemasaran misalnya, mungkin dia akan mendapatkan poin tertentu seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Ya, jadi dia akan menyajikan dan mengungkapkan secara disklosur terkait dengan laporan keuangan. Tadi ada beberapa poin-poin yang perlu masuk ke dalam catatan keuangan. Nah, ini sebetulnya untuk transaksi koperasi itu sih yang menjadi perlu perhatian. Ya, jadi cukup singkat ya, setengah jam selesai. Nah, itu. Nah, nanti teman-teman bisa dikembangkan sendiri. Atau misalnya teman-teman pengen diskusi, ya kita coba diskusi. Sebetulnya kalau saya sih enaknya diskusi itu offline ya. Cuman kalau teman-teman masih takut ya, tapi offline itu tidak wajib loh ya. Jadi kalau teman-teman yang memang pengen fokus atau concern atau memang pengen mendalami terkait dengan akuntansi perkoperasian ya kita bisa diskusikan di sesi-sesi lainnya ya, tidak harus di sesi Zoom, mungkin bisa di WA group atau bisa di offline seperti itu. Itu aja ya teman-teman untuk pertemuan sore ini. Terus terkait dengan outing class gimana teman-teman? Sudah ada gambaran belum? Kelas pagi dan kelas malam? Kelas pagi malah belum, Pak. Soalnya masih mikir yang itu loh, yang nyebar brosur Yamaha itu loh, Pak. Oke, kalau gitu berarti
ya saya menyesuaikan aja. Jadi yang selling competition itu ya, teman-teman masih fokus Iya, ke selling competition ya. iya Ya saya karena tidak. masih bingung, Pak, mau bentuk metodenya kayak gimana. Sedangkan di sini kan masanya masa pandemi. Kalau misalnya Hmm, kita nyebar langsung ke turun jalan gitu, pasti minim orangnya yang di hmm, sekitar-sekitar sini. Terus brosurnya pun terakhir aku dengar pun juga habis. Tapi ada beberapa yang udah ngambil sih. hmm. Makanya ini kayak mau di metode kayak gimana juga bingung. Terus nanti kan bentuk pelaporannya kayak gimana tuh aku juga bingung, Pak. Campira ya. Nah gini, tak kasih gambaran terkait dengan selling competition itu ya. Jadi selling competition itu nanti teman-teman silahkan laporannya itu kalau misalnya yang eksekusi ya, kan yang kelas pagi eksekusi tuh. Nah, yang kelas pagi eksekusi itu teman-teman cukup membuat database, catatan database, terus nanti dikasih keterangan itu sudah di follow up atau belum. Jadi database itu berupa nama, alamat, sama nomor HP aja cukup. Terus Nah, kalau misal itu yang di database itu orangnya nggak niat beli gitu gimana, Pak? ya nggak apa-apa, masukkan aja database dulu, nanti dilaporkan. Nah, yang penting punya nomor HP-nya. Gitu. Itu dulu aja, nanti kasih keterangan sudah pernah dihubungi atau belum gitu. Jadi selling competition itu untuk teman-teman yang pagi itu kan eksekusi sampai closing ya. Maksudnya eksekusi sampai closing itu yang berarti teman-teman tahap awal itu cari database dulu. Kalau merasa kesulitan bisa tanya ke Mbak Novita. Sudah punya nomornya Mbak Novita belum? Sudah, tadi baru dikasih. Nah, itu bisa diminta tolong kalau misalnya kesulitan untuk melakukan negosiasi atau kesulitan untuk apa jenis istilahnya melakukan prospek. Tapi yang penting teman-teman mengumpulkan dulu aja database. Nah, itu database itu nanti dilaporkan ke Pak Adit atau ke dosen pengampu. Nah, nanti ini loh saya sudah dapat sekian itu. Itu pakai manual, buku manual boleh atau pakai ini aja. Teman-teman buat lembaran, diketik pakai kolom Excel itu nomor, nama, alamat, nomor HP, keterangan. Keterangannya itu nanti bisa ditulis sudah dihubungi belum, gitu aja. Nah, nanti konsep penilaiannya itu basisnya, dasarnya itu kita dari jumlah database itu. Tapi yang sudah pernah dihubungi, perkara DN mau beli atau tidak itu urusan belakang. Yang penting sudah kamu hubungi. Nah itu nanti yang akan dimasukkan ke dalam poin penilaiannya seperti itu maksudnya. Itu yang closing dan yang eksekusi sampai closing itu ya seperti itu. Nah nanti teman-teman laporan aja. Kalau kesulitan laporan ke Mbak Novita. Nanti kalau misalnya minta bantuan ini kayaknya berpotensi untuk bisa mau belilah, berpotensi untuk mau beli. Nah itu bisa minta tolong Mbak Novita. Nanti kalau dia closing nanti itu poin nilainya itu akan masuk ke teman-teman. Seperti itu. Kalau Terus misal nggak ada, kriteria penilaiannya gimana, Pak? Maksudnya itu kan dibilangnya kan saling competition. Nah, berarti yang bentuk competitionnya tuh kayak gimana, terus benefit untuk kita tuh kayak Nah, gimana, itu bagi kayak gimana? yang bisa closing, ya dia bisa closing, bisa mendapatkan pembeli gitu ya. Itu nanti ada benefit ya dari kondang motor. Tapi kalau yang tidak bisa sampai closing, yang penting teman-teman dapat database itu berdasarkan jumlah database dan prospekan itu nanti akan mendapatkan poin nilai ya, nilai di mata kuliah loh ya. Kalau yang closing tadi genah dapat poin dari benefit dari kondang motor dan nilai mata kuliah pasti. Tapi kalau yang tidak sampai closing lah itu nanti berdasarkan jumlah database-nya. Nah itu nanti yang menilai pihak kondang motor juga gitu. Jadi nanti nilainya itu dikonversi ke apa gitu, ke poin berapa seperti itu. Nah itu terkait gambarannya sih seperti itu. Jadi nanti teman-teman mengumpulkan database saja, dicatat nama, alamat, nomor HP, wes. Terus kok kayak keterangan. Lah sing wis sudah pernah dihubungi, nah itu nanti yang masuk poin seperti itu. Tapi kalau hanya database saja, ya dapat gitu loh. Tapi nanti nilainya otomatis tidak setinggi yang sudah pernah menghubungi. Dan yang paling tinggi lagi kan yang sampai closing. Jadi tahapannya seperti itu sih. Nanti Pak, masuk tapi misalnya nilai kan tugas ada itu.
ada beberapa orang yang mereka nggak mau ngasih nomor telepon. Gitu nggak apa-apa. Ya berarti kan yang hubungin kita gitu. Ya nggak apa-apa, masukkan aja database dulu. Gitu. Nanti biar yang memilah kondang motor. Nah itu nanti kompensasinya, benefitnya nilai. Gitu. Nilai sama nanti ketika di akhir di akhir kompetisi nanti akan dijuri yang paling tinggi biasanya nilainya kan yang closingannya paling banyak itu juara 1. Nanti yang closingannya sedikit ya ranking 2. Terus yang nggak dapat closing ya nanti ranking 3 gitu. Peringkat 3. Juara 3. Pemeringkatannya seperti itu. Ya nanti biar kondang motor kan. Berdasarkan closingan, jumlah closingannya gitu. Tapi kalau misalnya itu nggak ada yang closingan berarti nanti kita grade-nya turunkan gitu loh. Biasanya database yang paling banyak yang sudah dihubungi, itulah yang atau prospekan. Database yang sudah dihubungi itu prospekan. Tapi kalau database saja belum dihubungi itu baru database. Gitu. Nah itu nanti nilainya beda otomatis gitu. Prospekannya yang banyak otomatis ya nanti ya nilainya lebih tinggi daripada yang database saja. Ya nanti itu pihak kondang motor yang akan menilai. Makanya kita bantu juga kok. Tuh. Nah itu nanti nilainya akan dikonversikan ke mata kuliah entrepreneur ya kalau salah, entrepreneur. Mata kuliah entrepreneur lah nanti bagi nilai tugas. Metode untuk supaya orang tahunya itu nggak harus kita turun ke jalan kan, misal kayak kita nawarin via WA gitu nggak apa-apa. Bisa by WA, terus by phone ya, SMS boleh ya. Terus kalian door to door ke tetangga ya boleh. Bebas itu metodenya. Kamu apa? Yang penting intinya nanti penilaian itu berdasarkan jumlah prospekan. Pertama kan paling tinggi itu closingan, jumlah closingan, jumlah prospekan sama database. Jadi itu gambarannya. Kalau memang teman-teman masih fokus ke sana, nanti untuk akuntansi UMKM ya kita nggak adakan outing class nggak apa-apa. Nanti saya kasih soal aja buat menambah nilai tugas ya. Latihan. Oh ya siap Pak. Tuh. Jadi untuk selling competition seperti itu nanti itu waktunya masih 1 bulanan. Jadi nanti teman-teman masih ada banyak kesempatan. Kalau ada kesulitan bisa diskusikan dengan saya, Mas Adit, Pak Adit, atau nanti Mbak Novita. Yang penting teman-teman lancar. Nanti ketika di akhir kompetisi kita adakan penjurian yang juara 1, 2, 3, nanti pasti akan dapat benefit. Ya. Benefitnya selain piagam penghargaan itu dari kondang motor akan memberikan sih, tapi kita tidak tahu nanti bentuknya apa. Tapi kemarin kondang motor siap untuk memberikan benefit bagi juara 1, 2, 3. Kompensasi, enggak tahu kompensasinya apa gitu loh. Kompensasinya kita juga belum tahu. Tapi dari sana sudah ada komitmen lah untuk memberikan kompensasi. Gitu. Terus yang kelas malam itu dia cukup membentuk kelompok, nanti buat strategi pemasaran ya. Jadi marketing plan ya. Nah itu nanti langsung aja dibuat terus dikirim ke Mbak Novita. Nah nanti yang paling bagus itu yang akan mendapatkan juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Aku boleh ikut marketing plan aja nggak Pak? Nah, wah itu sudah kemarin sudah disepakati yang marketing plan itu kelompok, nggak bisa individu, tapi yang eksekusi itu individu seperti itu. Oh. Gitu. Tapi kalau intinya kalau nanti kalau yang kelas malam kan berarti kan memang dia nilainya nilai kelompok tugas. Gitu. Ya sama tugas nilainya. Tapi dia kelompok. Kalau yang kelas pagi kan bisa bervariasi nanti nilainya. Sebetulnya kalau saya lebih ya istilahnya kalau suruh milih saya malah lebih cenderung yang
Yang kompensasinya jelas itu justru yang pagi, yang eksekusi langsung. Itu jelas kompensasinya jelas nanti. Pasti adalah feedback. Tapi sing kelas malam itu memang dia kompensasinya nilai sama sertifikat paling nanti piagam. Berarti semuanya yang eksekusi ini maksudnya yang entar R1, entar R2 juga mendapatkan sertifikat, Pak? R1, R2, iya. Nanti kita usahakan pernah menjadi anggota selling competition itu sebagai portofolio teman-teman semuanya. Ya. Mengikuti selling kompetisi. Adapun nanti yang juara 1 kan mesti dia tambah piagam. Gitu. Yang dapat juara. Tapi kalau enggak ya nanti cukup sertifikat enggak apa-apa. Tapi setidaknya itu kan nanti buat portofolio ketika teman-teman nanti melamar kerja. Gitu. Kita kan juga nggak tahu nanti akan di mana. Makanya itu penting. Menurut saya ya itu jangan diabaikan. Gitu. Coba silahkan diikuti dengan sungguh-sungguh. Ya. Nanti hasilnya akan dinikmati ketika teman-teman sudah lulus kok. Gitu aja. Jadi itu bukan beban, tapi itu sebagai motivasi sebetulnya, ya, untuk mengikuti kompetisi. Gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa chat by WA group. Ya. Sudah jelas gambarannya ya untuk selling kompetisi ya. Nanti diinfokan ke teman lainnya loh yang saat ini nggak bisa ikut Zoom ya. Oke, gitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Udah nggak ada ya? Udah jelas ya, selling kompetisi udah jelas ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat sore.